Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Aulia Putri Dipayanti dengan NIM 2004041110193 kelas psikologi D dengan dosen pengampu mata kuliah sejarah peradaban Islam yaitu Bapak Aris Mahmudi MA. Di sini saya akan memaparkan biografi singkat tokoh Islam yaitu Jalaluddin Akbar. Jalaluddin Akbar memiliki nama asli yaitu Abul Fath Jalaluddin Muhammad Akbar, yang juga dikenal sebagai Sahansah Akbar Izam atau Akbar yang Agung, dan familiar dengan nama Sultan Jalaluddin Akbar atau Sultan Akbar. Ia lahir pada tanggal 15 Oktober 1542. Ayahnya yaitu Sultan Humayun dan ibunya Hamidah Banu Bekum. Sultan Akbar adalah Sultan Mogul ketiga. Ia adalah keturunan dinasti Timurid, cucu dari Sultan Mogul Zahiruddin Muhammad Babur, penguasa yang mendirikan dinasti Mughal di India. Sultan Akbar mempunyai ratusan istri. Istri pertama bernama Ruqayyah Sultan Begum, anak dari Hindal Mirza, adik Sultan Humayun. Pada bulan November 1551, mereka menikah dan pernikahan ini diatur oleh ayahnya. Namun, pernikahan mereka tidak dikaruniai anak. Istri kedua bernama Salimah Sultan Begun, janda dari Bairam Khan. Sultan Akbar memutuskan untuk menikahi Salimah. Sultan Akbar merasa itulah jalan terbaik bagi mereka, sekaligus cara ia membalas budi atas semua yang ia dapatkan dari Bairam Khan. Tetapi meskipun ia mempunyai banyak istri, istri yang paling dicintainya adalah Putri Rajput, ialah Jodabai, yang lahir di Amer pada tanggal 1 Oktober 1542 Masehi. Jalaluddin Muhammad Akbar dan Maryam Uzmani atau sebutan untuk Jodabai menikah pada tanggal 6 Februari 1562 Masehi dan dikaruniai 12 anak. Di antaranya yaitu Husain Mirza, kemudian Hasan Mirza, Fatimah laki-laki, Salim Murad Mirza, Khanum Sultan, Sahzadi Khanum, Daniel, Sakhrunisa Begum, Fozira Begum, Aram Banu Begum. Sultan Akbar wafat pada tanggal 27 Oktober 1605 saat menginjakkan usia 63 tahun. Sifat dari Sultan Akbar adalah berpengetahuan, memiliki keberanian, berinisiatif, tegar, bijaksana dan adil, taat terhadap keputusan, pembawaan yang baik, memiliki keuletan, semangat yang besar, ikhlas, tidak mementingkan diri sendiri, amanah, tanggung jawab, dan dapat menjalin kerjasama dengan baik, menarik simpati dan pengertian yang dalam. Sejak kecil, Sultan Akbar terpisah dari orang tuanya. Oleh sebab itu, ia tidak merasakan pendidikan formal. Ia tidak bisa membaca ataupun menulis. Namun, Sultan Akbar mempunyai ingatan yang luar biasa kuat. Padahal, Sultan Humayun selalu menegurnya dengan kata-kata yang baik dan bahkan mengirim beberapa puisi untuk memotivasi Sultan Akbar belajar. Meskipun Sultan Akbar tidak berpendidikan, tetapi ia terkenal karena keberanian dan mengembangkan keterampilan lainnya. Saat dalam perang, hingga akhirnya pasukan ayahnya menang, dan Sultan Akbar bebas untuk mengejar pendidikan kepangeranannya, yakni menunggang kuda, bermain anggar, dan menembak. Di era kekuasaan Sultan Akbar, dinasti Mughal mewariskan berbagai bangunan penting seperti bangunan masjid dan istana di kota Agra. Sastra pada masa Sultan Akbar berkembang, bahasa Urdu yang merupakan perpaduan dari segala macam bahasa yang ada di India. Kontribusi untuk Islam dan negaranya sangat besar. Salah satunya yaitu kesenian Islam di India telah berkembang dengan baik karena bantuan yang diberikan oleh Sultan Akbar. Salah satu dari kegemaran Sultan Akbar ialah membangun masjid-masjid dan istana-istana yang indah. Ia mendirikan kota Fatehpur Sikri dan banyak lagi istana dan masjid-masjid yang indah didirikannya. Ia juga mendirikan Diwan Ihas yang digunakan untuk penerimaan tamu penting seperti raja-raja, duta besar, dan para bangsawan secara pribadi dan untuk menangani urusan penting negara.
Kisah inspiratif yang dapat kita teladani dari sosok beliau yaitu Sultan Akbar merupakan salah satu pemimpin paling terkenal dan berpengaruh di India, yang mana ia menggantikan ayahnya sebagai kaisar pada tahun 1556 pada saat usianya baru menginjakkan 13 tahun. Jalaluddin Muhammad Akbar merupakan salah satu kaisar dinasti Mughal yang terhebat dan juga memperluas perlindungannya pada seni dan budaya. Di awal masa kepemimpinannya, kerajaan Mughal sempat ditaklukkan oleh Kaisar Hemu, hingga akhirnya Akbar yang dapat merebut kembali tahtanya. Sultan Akbar fokus dalam membentuk pemerintahan yang stabil agar kesejahteraan rakyatnya dapat terjamin. Akbar merupakan raja yang menjunjung tinggi toleransi, terbukti dari usahanya dalam menghapus segala bentuk diskriminasi. Sultan Akbar merupakan pemimpin yang mencintai seni dan budaya serta sangat menghormati para cendekiawan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari biografi singkat tokoh Islam Jalaluddin Akbar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.